Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Sobat Muarti yang tentunya pada siang hari ini dengan berbagai aktivitasnya mau dan ikut bergabung pada acara kami di Special Edition. Kenapa saya bilang Special Edition? Karena pada siang hari ini kita melaksanakan webinar ini karena dalam rangka peringatan International Thyroid Awareness yang 2021. Jadi dalam rangka Hari Tiroid Internasional ya, yang kita juga nggak kalah seperti hanya di beberapa center yang lain, Rumah Sakit Muarti juga mengadakan satu kegiatan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Sobat Muarti semua tentang satu penyakit yang tentunya nanti akan kita bicarakan dan cukup menarik dengan narasumber yang cukup handal tentunya, yaitu tentang gangguan tiroid. Jadi benjolan tiroid itu kenapa harus takut untuk dioperasi? Itu topik kita. Jika nanti kita akan bahas tentunya, dan juga silahkan kepada seluruh Sobat Muarti yang sudah bergabung tentunya di seluruh Indonesia tentunya ya, itu untuk bisa memanfaatkan ini. Apa yang Anda tanyakan nantinya akan kita bahas jika memang waktunya masih memungkinkan. Sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol nih, saya mau sapa dulu nih. Assalamualaikum Dok, selamat siang Dokter Yasa. Beliau ini adalah staf di bagian KSM atau fungsional dari bagian bedah, dan beliau ada di bagian divisi bedah onkologi. Jadi beliau ini adalah spesialis bedah untuk konsultan bedah onkologi, yang tentunya ini nanti beliau akan bahas cukup gamblang sebelumnya tentang apa yang akan kita lakukan ketika Anda sebagai seorang pasien itu menemukan adanya satu hal yang berbeda di leher Anda, ada benjolan di leher. Dok, mungkin sebagai pembuka Dok, mungkin dokter bisa sapa dulu Sobat Muarti kita, silahkan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan beberapa para kru di sini. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang apakah kendala, mengapa saya sebenarnya prihatin dan concern tentang banyaknya pasien-pasien yang datang ke kita dalam keadaan tumornya yang sudah besar sekali. Jadi dengan adanya kondisi seperti itu, tumor yang besar sekali, itu akan sangat sulit dilakukan operasi, penanganan baik operasi maupun non operasi. Sehingga pada pagi hari ini kita semua membawakan judul kenapa sih harus takut operasi, karena sekarang metode operasi itu sudah banyak, jadi tidak perlu lagi ada ketakutan atau nanti suaranya hilang, nanti ada perdarahan. Jadi sekarang sudah canggih, jadi insya Allah semuanya bisa terukur dan bisa lancar. Oke. Ya Dok, sebelumnya mungkin saya sedikit memberikan pandangan ya Dok, mungkin beberapa Sobat Muarti ini bingung. Tiroid itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Saya memperkenalkan tadi, lupa saya belum memperkenalkan ini Dok. Jadi saya Dokter Eva, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saya di divisi endokrin di Rumah Sakit Dr. Muarti. Nah, sekedar untuk membuka bahwa mungkin Sobat Muarti ada yang belum paham apa yang akan kita bicarakan. Jadi di daerah leher kita ini ada satu yang organ yang dia meskipun kecil, yang bentuknya seperti kupu-kupu ya, sepasang kanan dan kiri, yang dia ternyata meskipun dia kecil dia jagoan Dok. Kenapa disebut jagoan? Karena dia kecil tapi ternyata mempengaruhi beberapa aspek metabolisme dalam tubuh kita. Jadi tiroid yang ada di leher kita ini letaknya adalah superficial atau di depan, sehingga kalau itu ada satu masalah tentunya kita bisa melakukan deteksi dini tentunya. Nah, tiroid ini bisa terjadi adanya satu gangguan yang disebabkan oleh banyak faktor tentunya Sobat Muarti. Banyak faktor itu bisa karena satu, misalnya proses autoimun ya, di mana itu biasanya terjadi paling sering pada wanita, lebih banyak pada wanita dibanding laki-laki, dan pada usia reproduktif. Yang kedua bisa juga karena infeksi. Yang ketiga juga karena defisiensi iodin. Dan juga yang keempat itu bisa juga karena faktor-faktor kimia yang memang terpapar dalam waktu dan cukup lama tentunya, dan dosis yang besar. Dan masih banyak faktor lain yang bisa menyebabkan tiroid ini akan menjadi terganggu. Dan wujudnya, bentuknya itu bisa
berupa satu gangguan anatomi ataupun struktur dari tiroid, jadi struktur tiroid yang terganggu sehingga terjadi benjolan yang akan kita bicarakan siang hari ini, atau bentuknya adalah gangguan fungsional. Gangguan fungsional adalah gangguan fungsi dari hormon tiroid ini. Jadi bentuknya adalah bisa terjadi hipertiroidisme, di mana terjadi stimulasi yang berlebihan dari tiroid maupun hipotiroidisme. Siang ini kita yang akan bicarakan adalah bentuknya adalah yang benjolan di leher atau bentuknya adalah nodul tiroid atau kita sering sebut struma tiroid ya, yang tentunya nanti akan dibicarakan sebenarnya modalitas atau terapi operasi ini kapan sebenarnya diperlukan. Apakah semua benjolan ini harus diangkat ataukah tidak, dan juga apakah itu sesuatu yang menyebabkan semua pasien itu harus menjadi takut atau khawatir terkait mungkin komplikasi dan tindakannya. Sebagai pengantar itu kami serahkan mungkin Dokter Yasa akan menyampaikan sedikit dengan slide. Silakan Dok. Jadi sebenarnya untuk benjolan tiroid ini tuh coba bisa slide yang nomor 1 Mbak. Saya yang operasi. Nah, dari slide yang nomor 1 ini sebenarnya benjolan di tiroid itu 90% adalah jinak. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Dari yang 90% jinak itu kan masih ada 10% itu yang ganas. Itu yang 8% dari total benjolan. Yang 8% itu adalah papilari. Papilari itu adalah kanker tiroid yang tidak begitu agresif dan hampir bisa dikatakan itu bisa disembuhkan total. Nah, kemudian untuk yang kira-kira 0,3%, 0,1% yang kecil sekali kemungkinannya itu adalah seperti meduler, anaplastik, terus kemudian folikuler, itu yang perlu dilakukan operasi terbuka atau operasi pengambilan tiroid kanan kiri. Jadi kalau untuk operasi sendiri itu sekarang di dunia baik di Vietnam, di Korea, di Taiwan itu mereka melakukan pembatasan untuk operasi tiroid. Kenapa? Karena operasi tiroid itu biasanya diperuntukkan untuk yang kanker tiroid yang benar-benar agresif. Nah, untuk tiroid itu sebenarnya kalau memang sekarang kita tahu nih bahwa kira-kira 90% itu tidak ganas saudara sebenarnya. Kalau jinak itu sebenarnya apa sih kendalanya? Kendalanya itu sebenarnya tidak begitu ini. Kecuali nanti ada kelainan hormon yang mungkin nanti bisa ketemu dengan Dokter Eva. Tapi kalau kelainan benjolan yang jinak itu sebenarnya terutama itu datang ke tempat kami itu biasanya masalahnya kosmetik atau benjolannya menekan struktur seperti tidak bisa menelan atau suaranya serak atau secara kosmetik menonjol. Jadi sebenarnya keluhannya itu tidak berupa hal yang membahayakan. Penanganannya bagaimana? Penanganannya itu sebenarnya kalau untuk tumor yang kecil kita biasanya pakai di internasional biasa pakai ukuran 4 cm itu penanganannya lebih mudah. Tetapi kalau yang datang sudah besar-besar itu kadang-kadang pasien datang, "Dok, dulu saya takut dok, nih takut operasi nih waktu kecil. Ini waktu besar itu dokter yang takut operasi karena tumor yang besar itu operasinya selalu disertai komplikasi, bisa perdarahan, bisa nanti kena sarafnya dan lain-lain. Jadi untuk sebelum 4 cm itu sebaiknya syukur-syukur kalau dari kecil ya itu sebaiknya sudah memeriksakan. Untuk tindakannya sendiri zaman dulu itu pada tahun-tahun sebelum 2010 itu kita di sini biasa mengerjakan operasi terbuka. Operasi terbuka itu semakin kecil sebenarnya semakin bagus, bekasnya juga bagus, irisannya bagus. Nah, sejak tahun 2012 itu kita melakukan endoskopi tiroid. Karena adanya bekas di sini kurang bagus. Saya belum menikah dok, ini saya nggak mau ada bekasnya di sini. Terus ada lagi ibu-ibu karena nggak pakai jilbab. Di sini kelihatan dok, saya sering keloid. Jadi kita kembangkan suatu operasi yang endoskopik. Jadi seperti kita lihat bekasnya cukup kecil setelah dilakukan operasi, bekasnya cukup kecil ada di sebelah ketiak itu kalau benjolannya dikeluarkan maksimal bisa itu sampai
4 cm, 5 cm lah kemarin maksimal saya ambil bisa 5 cm. Jadi untuk benjolan yang 5 cm ini bisa dikeluarkan menggunakan endoskopi. Bekasnya sangat kecil, cuma 1 cm di sebelah ketiak. Nah, untuk tumor yang lain lagi bagaimana? Untuk tumor yang hanya kista itu artinya pada waktu di USG itu jumlah cairannya itu sekitar 70%, lebih dari 70% daripada yang padat. Itu yang namanya kista tiroid. Untuk kista tiroid sekarang tidak perlu dilakukan operasi. Jadi pasien itu cukup dilakukan aspirasi atau disedot cairannya. Terus kemudian setelah itu dilakukan ablasi dengan etanol. Kita masukkan etanol. Sebenarnya ada videonya tapi nggak bisa diputar di sini. Nah, ini pemakai etanol sehingga pasien langsung pulang, terus kemudian langsung kempes. Terus kemudian untuk etanol sendiri tidak ada rasa nyeri. Dan ini cukup bagus. Kalau kadar airnya atau kistanya di dalam satu kista itu kadar cairannya lebih dari 70%, itu biasanya cukup bagus. Jadi karena cairan etanol itu merusak semua di dalam kantongnya, itu biasanya tidak akan kambuh. Nah, jadi tidak perlu takut operasi. Jadi jangan dari awal sudah takut operasi. Jadi setiap benjolan mesti kesannya harus dioperasi ya, Dok? Jadi tidak selalu. Kalau kista seperti ini itu juga cuma disedot, dilakukan etanol ablasi, itu pasien bisa langsung pulang tanpa operasi, tanpa irisan. Paling ada bekasnya titik seperti suntikan. Di rumah sakit Muardi sudah bisa, Dok? Bisa, kita kerjakan bisa. Nah, terus untuk pasien yang benjolannya itu banyak yang padat, jadi cairannya atau padatnya itu lebih tinggi dari 70% daripada cairannya. Kalau padat kita biasanya menggunakan radiofrekuensi ablasi. Ini dimulai tahun 2019 kita mulai radiofrekuensi ablasi. Itu juga bagus, lokal anestesi. Untuk nyerinya juga tidak begitu menonjol. Jadi tidak semuanya harus dipotong begitu ya. Untuk menggunakan RFA itu syaratnya biasanya kurang dari 4 cm. Kalau kurang dari 4 cm itu bisa 1 kali prosedur. Tapi kalau besarnya lebih dari 4 cm itu kita biasanya memerlukan beberapa kali prosedur. Tapi saya pernah mengerjakan yang cukup besar, itu kita 1 jam, itu hasilnya cukup baik. Jadi tidak semuanya tidak semuanya perlu dioperasi terbuka. Walaupun ini tindakannya itu tanpa irisan, tapi kita tetap melakukannya prosedur operasi karena ini adalah tindakan invasif. Nah, hasilnya cukup bagus. Ini kira-kira akan mengempis dalam waktu 6 bulan setelah prosedur. Itu pasien akan dilakukan observasi USG 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Itu hasilnya juga cukup bagus. Ukurannya tuh mengecil, bekas operasinya tidak ada. Pasien happy walaupun mungkin nodulnya nggak bisa hilang. Karena kalau dioperasi itu walaupun nodulnya ada kecil di kanan, kita operasi prosedurnya itu harus mengambil seluruh bagian. Kalau ada nodul kecil-kecil kanan kiri, jadi kita operasinya harus mengambil total tiroid. Jadi kekurangannya operasi itu walaupun benjolannya kecil, kita tetap harus mengambil keseluruhan. Karena kalau kambuh lagi kita tidak akan bisa melakukan operasi, risikonya cukup besar. Jadi setelah dilakukan operasi itu ada kemungkinan nanti harus substitusi ya, memakai obat-obat tirak, obat-obat FT4 levotirosin itu untuk seumur hidup. Untuk dengan penggunaan minimal invasif seperti ini, dengan diablasi etanol maupun dengan ablasi radiofrekuensi, itu remain cell of thyroid, sisa dari kelenjar tiroid yang masih bagus, itu masih ada di dalam tubuh. Jadi tidak perlu terangkat dan juga tidak perlu diambil, sehingga fungsinya diharapkan nanti masih bisa untuk melayani kebutuhan, terutama kalau menyusui, untuk hamil, itu biasanya kebutuhannya kan meningkat, sehingga diperlukan kelenjar tiroid yang masih bagus. Jadi hasilnya juga cukup bagus, biasanya 6 bulan sudah kelihatan langsung kempes gitu ya.
Nah, kira-kira begitu dok dari saya. Oke. Jadi kenapa harus takut? Karena memang sekarang itu prosedurnya sudah cukup banyak. Tinggal pilih yang mana. Kalau pilih tanpa operasi juga bisa. Jadi tolonglah jangan datang ke dokter dalam kondisi yang besar-besar gitu. Sehingga deteksi dini itu diperlukan ya dok ya? Kita repot. Oke, jadi deteksi dini atau seawal mungkin Anda bisa mengetahui sebenarnya apakah saya ada gangguan tiroid itu sangat-sangat penting. Jadi tindakan pencegahan atau preventif itu jauh lebih baik ya tentunya prognosisnya. Karena kalau tadi dokter Yasa terima pasien yang sudah kondisi benjolannya besar sekali, mungkin sudah suaranya juga serak, menyebabkan gangguan menelan dan sebagainya, tentunya juga prognosisnya juga mungkin tidak sebaik ketika kita mendeteksi lebih awal. Dok, tapi mungkin sedikit dijelaskan lagi dok, bedanya antara jinak dan ganas tadi dok, karena mungkin Sobat Muadi ada yang nggak tahu, kok ada jinak ganas itu maksudnya apa yang menentukan tindakannya nanti dok? Oke, jadi untuk jinak itu artinya si tiroid ini dulu pernah mengalami gangguan ya. Mungkin pada wanita itu kan ada 3 kali dok ya. Pada waktu pubertas, pada waktu menyusui, pada waktu hamil itu kekurangan yodium, atau dia berasal dari daerah endemis dan daerah yang kekurangan yodium. Terutama di daerah lereng gunung biasanya. Ya, di daerah lereng gunung itu biasanya tiroidnya nanti lama-lama karena harus berkompensasi lama-lama akan membesar. Tetapi ini tidak ganas, jadi sebesar apapun tidak ganas, artinya dia tidak bisa menyebar, tidak bisa ke paru, tidak bisa ke kelenjar getah bening, tidak bisa ke tulang. Jadi walaupun sebesar-besar apapun, dia tetap berada di situ. Tapi kalau ganas itu sangat bahaya. Jadi kalau ganas itu begitu membesar, nanti akan menempel ke saraf, menempel ke tempat saluran makan, saluran pernapasan, bisa menyebar ke paru, ke tulang, dan lain-lain. Jadi kalau ganas itu mematikan, gampangnya. Kalau ganas itu mematikan, kalau jinak itu tidak mematikan. Ya, jadi itu tadi yang disampaikan dokter Yasa bahwa ada namanya benjolan tiroid yang sifatnya itu jinak, ada yang sifatnya ganas. Yang nantinya tentunya selain dari gejala klinis yang disampaikan oleh dokter Yasa tadi, Sobat Muadi harus tahu, yang memastikan lagi adalah mungkin dengan pemeriksaan histopatologi ya dok. Jadi sebelum Anda mengetahui lebih lanjut dengan adanya benjolan itu, ada namanya pemeriksaan fungsional hormonnya, yaitu TSH, FreeT4, FreeT3 atau T3 dan T4-nya. Anda juga nantinya dari dokter akan disarankan salah satunya selain dari gejala klinisnya akan dilakukan biopsi ya dok. Ya, biopsi itu jarum seperti disuntikkan di benjolan tersebut, diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis di histopatologi yang nantinya akan apakah ditemukan jinak ataukah ganas. Mungkin itu ya dokter Yasa ya, sehingga nanti akan ditentukan dokter Yasa mau butuh harus segera operasi, ataukah di RFA, ataukah bentuk yang lain, modalitas yang lain. Dok, kayaknya ini banyak banget nih yang bertanya nih dok. Mungkin kita buka ya dok, karena ini pada nggak sabar tanya macam-macam nih, sudah nggak sabar untuk segera dijawab. Dari Mbak Prita Mama Fafa ya, ini pertanyaannya adalah dok, apa saja gejala kelainan tiroid? Biasanya muncul di usia berapa? Kita jawab sama-sama dok ya. Ya, oke dok, silakan dok. Kalau gejala kelainan tiroid yang dimaksudkan mungkin hyper atau hipo, itu tidak ada, atau dokter mungkin yang hyper atau hipo itu dokter Eva mungkin bisa menjelaskan. Ya, jadi nanti ditambahkan juga dari dokter Yasa mungkin ya dok. Jadi kalau gangguan tiroid ini itu bisa terjadi pada bayi baru lahir, anak-anak yang tadi sudah disampaikan sebelumnya pada sesi asa asuh tentang tiroid, gangguan tiroid pada anak, juga pada dewasa maupun pada dewasa muda tua dan pada geriatri atau usia lanjut. Jadi semua umur itu bisa terjadi namanya kelainan tiroid. Entah itu yang kelainan struktural anatomi maupun yang fungsional tadi hormonnya terganggu. Cuman ada beberapa memang kelainan yang sifatnya itu agak spesifik. Kayak tadi yang saya sampaikan, misalnya Graves' disease yang matanya menonjol itu karena penyebabnya autoimun, biasanya pada wanita lebih banyak dan biasanya pada usia reproduktif, artinya masih menstruasi. Gejalanya kalau gangguan yang sifatnya anatomi struktural, ya mungkin
Anda merasakan ada benjolan di leher, entah itu sebelah kanan ataukah mungkin sebelah kiri, yang juga nantinya dilanjutkan juga pemeriksaan apakah ini hanya satu nodul yang disampaikan dokter Ilyasa tadi atau banyak. Kalau fungsional yang disampaikan tadi ya dok, ada hipertiroid, kemudian juga ada namanya hipotiroid. Kalau ini gangguan secara fungsi hormonal. Kalau hipertiroid itu gampang, jadi Anda merasakan biasanya Anda mudah capek, kemudian Anda makan banyak, merasa nafsu makan baik, tapi ternyata kok berat badan cepat sekali turun. Kemudian juga berkeringat banyak, jadi kadang sulit berkeringat, tapi ini hanya jalan santai aja, sebentar sudah berkeringat, artinya keringatnya cukup banyak. Kemudian juga Anda selain tremor, berkeringat banyak, lebih suka pada udara dingin, dan juga sering diare atau hiperdefekasi itu nggak diare tapi BAB-nya berkali-kali. Sedangkan hipotiroid kebalikannya dari tadi. Jadi Anda merasa gampang capek, mudah lelah, kemudian juga merasakan sulit berkeringat, kemudian merasakan sering lemah, kemudian mungkin tekanan darah juga rendah, ya, sehingga ini perlu Anda ketahui, dan ketika ada kejadian tersebut tentunya kita akan melakukan salah satunya apakah penyebabnya itu adalah dari tiroid. Gitu ya dok? Yeah. Kalau itu benjolan jelas tadi disampaikan dokter Yasa, berarti butuh dicek ya dok. Dokter bilang tadi ternyata benjolan tuh ada yang jinak sama ganas, kayak hewan aja ya dok ya. Ada yang kalau gejala jinak. Kalau benjolan kan jelas ya dok ya. Kalau gejala benjolan jelas ya. Yang gejala perlu diwaspadai itu kalau hiper dan hipo itu memang harus diperiksakan dulu ke dokter atau diperiksa ke laborat. Jadi kalau benjolan itu nggak usah nunggu sampai susah menelan ya dok? Kalau benjolan dari awal kita sudah mencurigai, itu langsung dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi Ibu atau Mbak Prita, Mama Fafa ini ya, jadi Anda sudah kita jawab, dan tadi kalau benjolan jangan ditunggu-tunggu deh, sebaiknya Anda melakukan screening dari awal. Kalau usia biasanya kalau di buku itu di studi itu biasanya extreme age. Jadi kalau benjolan munculnya di usia ekstrim, mudah sekali, itu kurang dari 15 atau kurang dari 20, itu dianggapnya risiko ganas. Kalau munculnya di atas 50, itu juga dianggapnya risiko ganas. Jadi benjolan yang berada pada extreme age itu sangat dicurigai itu ganas. Jadi harus segera dilakukan pemeriksaan. Ya, artinya deteksi dini itu penting sekali ya dok ya. Cukup pakai cermin. Ya, Anda nggak usah pakai yang mahal-mahal, cermin, Anda menghadap cermin, lihat kira-kira secara inspeksi atau dilihat ada benjolan tidak, kemudian memakai dua jari-jari Anda kanan kiri untuk melakukan pemeriksaan dengan diraba. Ada nggak kira-kira benjolan, kemudian Anda minum air atau menelan, apakah benjolannya mengikuti ketika saat Anda menelan atau tidak. Ada pertanyaan berikutnya dok. Ini dok, selamat pagi dari Kesetiaan Hati. Wah, ini siapa ini? Ada benjolan dok di kaki dengkul. Wah, ini agak lompat dari topik ini dok, dari leher ke dengkul ya dok ya. Tapi coba kita baca. Nah, ketika cuaca dingin atau kecapean, kadang benjolan itu kelihatan dan sakit, tapi pas kondisi biasa seperti ini jarang sekali sakit, bahkan hampir nggak pernah. Apa itu termasuk kelainan tiroid? Apa harus dilakukan operasi? Kalau itu memang sebaiknya konsultasi langsung ke dokter ortopedi, Bu. Karena kalau yang di dengkul itu sama dengan keahlian saya, sama dokter Eva mungkin jauh. Jadi kalau saya yang menjawab kira-kira kurang pas. Oke, jadi Anda perlu dari keluhan yang di lutut ini atau di dengkul ini, mungkin bisa dilakukan konsultasinya ke dokter ortopedi ya dok. Oke, yang ke berikutnya dok, dari Ibu Yeti Harsini. Siang Pak Dokter, saya di kemo, sakit saya usus kolon, biasanya nggak sakit, ini kemo 9 sakit muntah-muntah buang air. Wah, ini agak di luar topik juga ini dok. Mungkin kita next dulu aja ya, yang topik yang sesuai dengan ini. Bisa dinaikkan? Oke, ya. Instagram, oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Steve Wawan nih. Dok, kapan harus dilakukan screening tiroid dok nih? Kapan ini? Apa nunggu kalau sudah tua? Atau nunggu kalau saya sudah menopause, atau bagaimana ini? Pertanyaan dari Steve. Jadi untuk screening tiroid sih saya belum membaca atau belum membaca guiding atau protokol
seperti pada payudara. Kalau payudara kan jelas umur 35 tahun itu merupakan basis mamografi. Tapi kalau USG tiroid itu memang belum ada panduan yang bagus. Tetapi saya dulu untuk endoskopi itu saya belajar di Vietnam, saya magang di sana. Itu dia mempunyai program yang bagus. Jadi semuanya dilakukan pemeriksaan. Di screening. Jadi semua umur ya, Dok? Iya, semua umur setelah kira-kira mungkin pubertas. Jadi mulai pubertas mereka lakukan screening. USG itu untuk tiroid. Jadi begitu tiroid itu ada benjolan, dia mau tidak mau, jadi kan dia punya sistem insurance ya. Public insurance-nya itu dia di sana nggak bayar, jadi pokoknya dia harus ngikut tapi harus masuk. Jadi begitu ada benjolan, itu langsung dikirim ke rumah sakit Hanoi di sana pusat endokrin. Jadi tergantung di negara masing-masing itu punya program seperti itu atau tidak. Kalau di Korea itu juga tidak ada. Dulu juga magang di Korea itu juga tidak ada program khusus, cuman di sana awareness-nya itu tinggi. Jadi begitu ada benjolan, itu mereka langsung datang ke dokter. Jadi benjolannya ditemukannya kecil-kecil. Gitu. Jadi karena kita di sini awareness-nya itu belum begitu tinggi, Dok ya. Jadi memang butuh program yang mengharuskan atau program yang guiding kepada pasien-pasien, kepada masyarakat awam supaya tahu kira-kira kapan harus melakukan atau memeriksakan diri ke dokter. Ya, apalagi ini dalam kondisi pandemi seperti ini ya, Dok. Masyarakat punya image bahwa takut untuk ketemu dokter. Nah, ini mestinya harus difikirkan juga nih bahwa sebenarnya kesehatan kita juga penting. Artinya bukan hanya COVID saja yang kita waspadai, tapi juga kondisi kesehatan kita yang lain ini. Screeningnya karena kita memang belum ada program khusus dari pemerintah ya, Dok. Tapi setidaknya Anda mempunyai kesadaran untuk melakukan screening secara mandiri ya. Screening secara mandiri yang dilakukan mungkin tadi secara kontinu ya, Dok. Jadi nggak harus setiap hari ya. Anda lakukan screening misalnya 1 bulan sekali atau setiap saat Anda mandi misalnya atau apa waktunya, silahkan monggo. Yang jelas seawal mungkin Anda datang ke dokter itu jauh lebih baik. Kemudian ada pertanyaan yang lain, ini banyak, Dok, cuman kita pilih coba. Nah, ini Dok dari Nandini Laras nih, Dok. Dok, yang jadi pemicu munculnya benjolan tiroid itu apa saja? Oke. Kira-kira apa, Dok? Jadi buat Mbak Nandini, ini jadi untuk benjolan tiroid karena tadi dibagi dua, itu adalah jinak dan ganas, itu tentunya sebabnya beda. Jadi kalau jinak itu diduga itu pada suatu periode hidupnya itu mengalami kekurangan intake yodium gitu deh ya. Biasanya pada pubertas, hamil, menyusui itu, sehingga akan terjadi kerja keras dari jaringan tiroid, sehingga beberapa tahun kemudian dia akan terjadi benjolan. Ataupun para pasien yang berada di daerah endemi itu yang intake asupan yodiumnya itu berkurang, itu nanti beberapa tahun kemudian akan terjadi benjolan berupa gondok, namanya gondok endemik atau gondok atau struma. Tetapi kalau kanker itu beda lagi. Kalau kanker itu berarti ada kelainan atau kerusakan atau mutasi dari DNA atau genetik, sehingga dia itu biasanya karena paparan radiasi, karena keturunan, ada keturunan itu namanya MEN2A, terus kemudian karena adanya faktor karsinogen gitu. Jadi untuk kanker itu sendiri biasanya ada paparan atau faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar. Gitu. Ya, jadi gitu. Faktornya ada beberapa. Jadi banyak faktor ya, Dok. Artinya tadi apakah juga ada faktor genetik ya, Dok? Kita ya, juga ada genetik juga ada. Faktor itu genetik apakah memang keluarga. Ya, kemudian yang kedua apakah tadi dia tinggal di daerah endemis goiter itu kalau jinak ya biasanya. Ya, yang seringnya malah justru jinak kalau yang endemis, karena defisiensi yodium ya. Tapi ini tentunya kesemuanya ini bisa mix ya, Dok. Faktor risikonya bisa mix, yang kadang kita juga tidak bisa mendeteksi keseluruhan penyebabnya. Lanjut, Dok, ini dari Ratu Astari. Apakah ada cara yang bisa dilakukan, Dok, untuk mencegah terjadi namanya penyakit tiroid atau benjolan tiroid ini, Dok? Yang dilakukan apa kira-kira, Dok, untuk mencegahnya? Apakah cara yang dilakukan untuk mencegah tiroid kita ini terganggu?
atau terjadi benjolan di tiroid. Apa yang bisa dilakukan dok penyakit sebagai mencegah? Nah, kalau mencegah penyakit tiroid itu mungkin kecukupan asupan yodium dok ya, mungkin untuk tiroid-tiroid yang jinak seperti gondok itu secara teori kalau kita sudah mencukupi kebutuhan yodium mestinya tidak ada terjadi gondok. Tetapi kan kebutuhan dan ini itu setiap manusia berbeda-beda. Tetapi kalau kanker itu memang kita tidak bisa mencegah karena itu memang sudah kerusakan genetik itu terkadang sudah dibawa atau sudah dipunyai sejak lahir. Jadi yang paling bagus itu adalah deteksi dini. Pada saat ini deteksi dini itu berbeda dengan kanker serviks. Kanker serviks itu bisa dicegah karena kita bisa memblok faktor utamanya yaitu human papillomavirus. Tapi kalau kanker tiroid itu kita nggak bisa. Nggak ada vaksinnya ya dok? Nggak ada vaksinnya dan nggak ada ininya. Nggak ada obat pencegahannya. Jadi paling tidak kita itu harus sering-sering memeriksa sehingga kalau keluar benjolan kecil saja itu langsung ke dokter. Belum tentu dioperasi, kan saya bilang belum tentu dilakukan tindakan. Kalau tindakan pun belum tentu operasi, dan kalau operasi pun belum tentu operasi terbuka. Jadi jangan takut, pokoknya periksa dulu ke dokter apa. Jadi urusannya nanti ya, dok? Kalau ternyata benjolannya tidak ganas, ukurannya 1,5 cm, 1 cm, tidak menunjukkan agresivitas, ya itu biasanya kita observasi. Ya, artinya tiroid ini tuh sangat penting untuk tubuh kita ya dok ya. Iya, jadi dijagalah baik-baik ya, itu. Dan tentunya akan dilakukan screening yang begitu hati-hati dari dokter untuk menentukan apakah memang dioperasi ataukah tidak. Dan tadi disampaikan dokter Yasa, nggak semuanya kok dioperasi, ada tindakan minimal invasif yang bisa dilakukan untuk kasus tertentu tentunya ya dok ya. Iya. Oke dok, ini pertanyaan nih ada dari yang di atasnya itu belum itu. Yang mana? Awal tandanya seperti apa? Pertanyaan Mbak Ratu Astari juga nih, dok. Munculnya benjolan tiroid itu awalnya ditandai seperti apa? Pokoknya gini, kalau benjolan di leher bergerak ikut menelan itu pasti gondok. Jadi itu membedakan dengan organ yang lain ya, dok, organ yang lain. Ya. Jadi artinya kalau Anda tadi deteksi dininya adalah Anda waktu dicermin dilihat benjolannya ini saat Anda menelan mengikuti atau enggak, atau misalnya susah minum aja dilihat benjolannya kira-kira pas saat minum itu apakah naik, bergerak ataukah tidak. Kalau enggak, kemungkinan yang lain ya dok, tumor yang lain biasanya. Ya. Yang nanti tentunya sama-sama juga harus dilakukan periksaan dokter ya dok ya, jangan kembali dukun ya dok. Oke, terus dari Mbak Upi nih, Mbak Upi Alfatin, mungkin agak diturunkan sedikit Mbak Mary. Anak saya laki-laki 14 tahun didiagnosis tiroidnya karena autoimun. Pengobatannya saat ini minum Euthyrox 50 mg. Apa cukup hanya itu saja dok? Nah ini mungkin kalau 14 tahun masih di usia pediatrik ya, anak-anak ya, sehingga Anda mestinya harus di bawah pengawasan dokter pediatrik tentunya. Anak-anak yang di Muardi tadi sudah dibuka juga satu diskusinya gangguan tiroid pada anak oleh dokter Anang, spesialis anak, konsultan endokrin. Jadi Anda harus memang memastikan betul ini, jadi bahwa memang kelainan tiroid autoimun bentuknya gangguan fungsionalnya hipertiroid ataukah yang hipotiroid. Sedangkan berapa dosis yang diberikan tentunya berdasarkan kadar hormonnya, yaitu TSH maupun free T4, free T3 ataupun T3 dan T4-nya. Jadi mungkin bisa ya dok, ke dokter pediatri. Ini ya, beliau hipotiroid mungkin ya. Kalau ini yang Euthyrox Anda gunakan 50 ml, berarti ini yang autoimun yang hipotiroid berarti. Nah, hipotiroid ini tentunya juga harus dengan pengawasan karena berhubungan dengan risiko gangguan pertumbuhan ya dok ya pada anak-anak. Harus Bu Upi harus intens melakukan konsultasi ke dokter anaknya ya, untuk bisa pemantauan dosis, jenis obat terkait juga hormon tiroidnya ya dok ya. Oke, lanjut dari Mbak Dewi Tania Dewi nih dok. Dok, gimana dok membedakan ini pas tadi ya. Nah, bengkak di kelenjar getah bening dengan bengkak tiroid. Nah, ini dok, tadi kayaknya sama ya. Ya, jadi persis ya tadi pertanyaannya. Pokoknya kalau kelenjarnya itu bergerak ikut menelan, waktu menelan dia naik, itu biasanya kelenjarnya dari tiroid. Ya itu ya, jadi clue-nya adalah itu ya dok ya. Oke, kita geser ke yang Facebook dok. Ini dari Mbak Putih Karuna nih. Siang dok, anak saya itu ada benjolan di leher sejak kecil. Wah ini sama ya pertanyaan yang sebelumnya tadi. Usianya 12 tahun. Ukurannya sebesar kelereng, kalau diraba setiap diajak ke dokter tidak mau. Apakah ini tergolong tiroid atau bukan? Nah ini dok, tadi mungkin dibedakannya sama ya dok.
Kalau diajak ke dokter tidak mau itu bukannya cuma anak-anak ya, yang sampai usia tua itu diajak ke dokter tidak mau. Sama Kalau aja sudah ya, parah Dok. baru ke dokter itu sangat umum. Jadi memang Dikasih es krim dulu ya, Dok. Kalau anak-anak dikasih es mesti krim kalau dulu begitu ya. harus dibujuk bahwa tidak bisa diajak baik-baik, memang dibujuk, dipaksa, dikasih pengertian, apalagi udah 12 tahun. Nah, kedua kalau memang tidak ikut bergerak atau waktu menelan itu tidak bergerak, itu biasanya bukan tiroid. Tapi untuk pastinya bisa periksa ke dokter Eva atau ke saya atau ke dokter yang lain. Itu untuk memastikan, kalau untuk pertanyaan seperti ini kan harus dipastikan langsung dengan pemeriksaan. Ya, pemeriksaannya nanti lanjut dengan ultrasonografi ya, Dok. Ya, USG, ya. kita ultrasound baru kita pasti. Ya, gitu. Oke. Kemudian ini, Dok, dari motor bahan rage ya, apa ini, Dok? Gimana, Dok, cara membedakan secara awam nih, Dok, benjolan di leher kelenjar tiroid itu ganas atau jinak? Mungkin ada spesifikasi jenis benjolannya, kalau diraba seperti apa, Dok? Membedakan dari jinak dan ganas ini bisa enggak, Dok? Jadi kalau ganas itu biasanya keras, satu. Terus kemudian single nodul atau biasanya benjolannya satu, single. Terus kemudian biasanya kalau sudah besar itu ada 3D. Disfoni, dyspnoe, sama disfagi. Dia akan menekan. Disfoni itu apa, Dok? Bisa dijelaskan? Menekan pita suara, itu akan suaranya serak. Terus disfagi itu akan menekan jalan napas, jalan makanan sehingga sulit menelan. Dyspnoe itu akan menekan jalan pernapasan sehingga akan terasa sesak. Itu kalau sudah parah. Ada lagi kalau tumornya kecil tapi ada penyebaran di leher, ada beberapa penyebaran di leher, itu juga terindikasi kalau dia itu ganas. Jadi kalau benjolannya nggak hanya satu di depan, tapi ada juga penyebaran ada di ya, tempat yang lain ya, penyebaran Dok? di kelenjar getah bening di Ada sekitarnya, banyak itu biasanya juga ganas. Ya, tapi tentunya Anda jangan mengira-ngira dulu ya, Dok. Ya, harus karena takut, diperiksa. karena tahu wah nyebar di mana-mana pasti ini ganas, saya takut nggak usah ke dokter. Nggak usah Gitu. datang. Atau berpikir ya sudah, paling-paling saya berapa hari lagi meninggal. Jangan ya, Dok, karena tiroid itu prognosisnya paling baik Ya, tiroid dibandingkan itu tumor bisa yang disembuhkan. lain. Kanker yang bisa disembuhkan itu kanker Jadi, tiroid. termasuk yang paling baik prognosisnya dibandingkan jenis tumor di organ yang lain ya, Dok. Sehingga Anda nggak perlu takut ya, nggak perlu takut dengan nodul atau benjolan tiroid ini, karena memang kalau itu sudah diatasi dengan baik, prosentase untuk kesembuhannya cukup besar ya, Dok ya. Asalkan memang tidak ada penyebab yang lain ya, Dok, pemberat yang lain. Oke. Kemudian lanjut pertanyaan yang berikutnya, Dok, saya punya benjolan di leher sudah besar, sebesar telur ayam. Apa harus dioperasi dan sudah 10 tahun, Dok? Ayamnya ayam kampung atau ayam? Jadi kalau benjolan itu sebesar telur ayam, itu sudah 10 tahun itu juga mau dipertahankan juga buat apa itu, Mas ya, maksudnya Mas Sumadi. Nanti kalau udah kelamaan jadi ayam malah repot. Menetas. Jadi kalau tumor itu membesar, itu lebih dari 2 cm, itu memang harus ada tindakan. Belum tentu harus operasi, Mas, karena ada tindakan tanpa operasi. Tetapi tentunya harus ada tindakan. Yang pertama itu dipastikan dulu hormonnya normal atau tidak. Kedua, dipastikan dulu jinak atau ganas. Ketiga, baru nanti ditentukan tindakannya mau dilakukan tindakan apa. Walaupun tidak operasi, tapi memang harus dilakukan tindakan, karena itu nanti selain mengganggu, makin lama makin menekan struktur sekitarnya. Nanti kalau ada tindakan yang sudah besar sekali akan complicated, jadi akan tindakannya susah. Gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu menunggu, kalau udah sebesar itu memang harus dilakukan penanganan. Itu ya, Dokter Eva. Ya. Jadi artinya ditentukan juga apakah benjolan ini sifatnya toksik atau tidak ya, Dok? Ya. Toksik itu maksudnya ada gangguan secara fungsional dari hormon tiroid ini, yang tentunya kita pastikan tadi dengan pemeriksaan hormon tiroidnya. Kalau ternyata hormon tiroid ini misalnya normal, dan ternyata risiko-risikonya tadi dijelaskan Dokter Yasa itu berpotensi sampai ke arah keganasan dan sebagainya, ya kemungkinan besar mungkin harus dioperasi. Dan operasi pun pilihannya juga ada ya, Dok, yang banyak. Relatif minimal, artinya minimal invasif, tidak menyebabkan luka yang begitu lebar seperti zaman dulu ya, Dok. Kalau dulu kan harus biasanya lebar sekali di leher, yang kadang kosmetiknya kadang juga kurang mengganggu untuk beberapa orang ya. Oke, lanjutnya nih, Dok, dari Mbak Jessica. Mbak Jessica ini tanya
Dok, kira-kira ada pantangan nggak dari makanan setelah dilakukan RFA tiroid? Jadi biasanya kalau RFA tiroid itu dilakukan pada nodul tiroid yang eutiroid atau eutiroid itu maksudnya tidak ada hiper, tidak ada hipo. Terus kemudian setelah RFA ini, karena RFA itu berupa ablasi atau merusak sel-sel tiroid yang membesar, bentuknya itu dia membesar gitu, sehingga tidak ada pantangan makanan secara khusus. Biasanya nanti setelah RFA itu 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan itu akan dilakukan pemantauan FT4 tiroksin atau TSHS. Kalau pada waktu dirusak atau diablasi itu ternyata cukup banyak sel yang terablasi, biasanya akan ada penurunan dari FT4 secara temporary atau sementara. Nanti setelah beberapa bulan biasanya akan kembali lagi. Jadi untuk makanan tidak ada pantangan secara khusus. Ya, artinya nggak ada satu hal yang mungkin harus makan tertentu lebih banyak atau apa, tidak. Tetapi yang jelas memang tentunya juga tetap ya dok ya, artinya kalau garam ya harus beriodium ya. Kemudian juga kalau itu lukanya bekas tindakannya juga belum kering ya tentunya lebih banyak protein tentunya. Tapi setelah itu tidak ada makanan khusus yang dianjurkan. Jadi prinsipnya makanan yang sehat tentunya ya dok ya. Kemudian ini dari Ardian Bayua, dok, apa dampaknya dari hipotiroid dan hipertiroid ini dok? Apa dampaknya dari gangguan fungsional hiper dan hipo? Mungkin dokter Eva ya. Ya, mungkin saya sedikit menjawab ya. Jadi mungkin gini, jadi karena gangguan fungsional hormon, di mana hormon tiroid ini adalah hormon yang juga dia mengatur banyak metabolisme, karbohidrat, protein, yang juga sebagai stimulator adanya electricity pada otot-otot miokard jantung, di jantung, yang tadi gejalanya ada berdebar dan sebagainya itu, sehingga apa? Tentunya dalam kondisi hipertiroid maupun hipotiroid, ini organ yang namanya organ jantung otomatis akan juga lama-kelamaan akan bisa terganggu, sehingga namanya penyakit jantung tiroid. Jadi gangguan jantung yang penyebabnya adalah karena pabrik di organ tiroid atau hormonnya ini terganggu, entah itu karena hipertiroid maupun hipotiroid. Yang berikutnya juga dia akan mempengaruhi juga, selain di jantung juga salah satunya adalah metabolisme karbohidrat, sehingga pasien ini bisa kalau itu hipertiroid yang cenderung kurus, tentunya akan menyebabkan potensial juga menyebabkan gangguan beberapa organ yang lain dan gangguan pertumbuhan yang akan terjadi. Kemudian juga kalau hipotiroid, jadi tadi hormonnya akan TSH-nya tinggi, free tempatnya akan rendah, itu akan menyebabkan juga, salah satunya juga menyebabkan kondisi di mana pada kondisi tertentu tadi kan kalau makan dia cepat gemuk, tandanya seperti itu. Makan sedikit gemuk, kemudian terjadi obesitas, ini risiko juga akan menyebabkan namanya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu bisa menyebabkan hipertensi, kemudian gula darahnya juga bisa tinggi, kemudian juga lemaknya juga akan tinggi. Jadi artinya dua jenis hiper dan hipo ini tentunya akan mengimpact terhadap kelainan organ yang lain. Salah satunya adalah jantung nih yang harus hati-hati, karena juga itu berpotensi menyebabkan kematian juga. Lanjut ya dok, ada mau ditambah? Enggak ya? Oke, mungkin ada lagi Mbak Mary. Setelah operasi tiroid biasanya apa dampaknya tuh? Verowikamia. Yang mana nih? Oh, yang atas ya dok? Ya. Oke, dari Mbak Verowikamia, setelah operasi tiroid itu dampaknya apa dok? Setelah operasi tiroid, kalau secara surgery, secara operasi, itu kita di sini sekarang operasinya meticulous, kita halus, biasanya saya pakai loop, itu kita akan mempreservasi atau menunjukkan sarafnya. Jadi untuk pasien yang katanya serak itu saat sekarang itu minimal sekali. Dalam pengalaman saya, itu baik tindakan yang dengan konvensional di ISBQ atau yang endoskopi? Di endoskopi itu juga nanti kita cari, kita foto. Biasanya kalau saya pasien saya foto, jadi saya tunjukkan, Bu, sarafnya itu. Sejak tahun 2006, sejak saya dokter bedah itu sampai sekarang itu, untuk memotong saraf itu harus ada persetujuan. Jadi biasanya saya minta keluarga, Bu, tumornya kankernya menempel di tiroid, di saraf, itu mau dipotong atau tidak. Kalau keluarga minta dipotong, biasa potong. Kalau tidak, berarti saya sisakan tumornya.
Jadi tidak ada dua lagi pilihan itu ada plus minusnya yang nanti Ya. disampaikan ya dok. tidak ada lagi terpotong, itu nggak ada. Terus kemudian untuk paratiroid itu yang gunanya menyimpan kalsium, sehingga kalau terangkat itu kejang-kejang itu juga sekarang sudah tidak lagi, karena kita sekarang untuk operasi itu juga paratiroid secara khusus kita sisihkan, sehingga untuk pasien yang saya operasi biasanya saya tidak pernah memberikan kalsium karena biasanya tidak ada hipokalsemi. Hipokalsemi dengan Nah, tindakan yang baru ini. untuk yang selanjutnya setelah operasi tiroid itu nanti mungkin ada yang ke dokter Eva karena ada hipotiroid karena Ya. Itu pengangkatan kalau yang total, ya, ya, pengangkatan secara Oke. total. Ya, jadi akan berbeda tentunya operasi yang dilakukan hanya sebagian. Iya. Hanya sebagian tiroid Anda diambil, dan ketika diambil secara keseluruhan. Yang tadi disampaikan Dokter Yasa, kalau tentunya kalau diambil semuanya, Dokter Yasa sudah punya teknik yang cukup canggih untuk ketika paratiroidnya itu normal, karena paratiroid itu nempel di organ tiroid. Di kecil bagian sekali. belakang kecil sekali, ada 4 lobus ya dok. Ya. Ada 4, sehingga beliau sudah canggih, artinya dengan tekniknya beliau untuk bisa ketika paratiroid normal itu tetap dipertahankan ya dok. Jadi Ya. yang diambil tiroid saja yang memang terganggu. Nah karena diambil semua, tentunya salah satunya adalah secara hormon dia tidak ada yang memproduksi hormon tiroid lagi, Ya. sehingga harus disubstitusi. Artinya Anda diberikan hormon tiroid seumur hidup ya dok. Ya. Tapi kalau parsial tadi disampaikan ya tentunya efek ini tidak akan terjadi. Ya, masih Dan bisa. beliau sudah sangat menjelaskan detail kekhawatiran Anda untuk efek-efek dampak setelah operasi yang suaranya jadi hilang dan sebagainya, itu sudah diantisipasi secara teknologi yang sudah canggih, dan tentunya apa yang terjadi tentu akan diedukasikan sebelumnya ya dok. Yang berikutnya ini dari Baraken. Dok, tiroid saya itu sebesar telur ayam. Oh, sama ini semua kok telur ayam ya dok? Apa siang-siang ini pada lapar ini ya, kok bicaranya telur ayam semua. Nah, jadi sudah membesar kurang lebih sebesar telur ayam nih dok, selama 3 tahun. Ya. Hormon normal, hasil USG kista tiroid non toksik ya. Kira-kira tindakan apa nih nanti yang akan dilakukan terhadap saya dok? Saya dioper ke bedah tapi gak mau dok. Takut melihat Dokter Yasa, udah takut. Padahal Dokter Yasa kan ganteng kayak gini, kok takut ya? Jadi gini Mas Bara, itu kan untuk kalau kiste, artinya cairannya lebih dari 70%, itu tidak akan dilakukan operasi. Tidak akan dilakukan operasi, itu cuma dilakukan ablasi menggunakan etanol. Seperti tadi di foto itu, menggunakan cairan, nanti dimasukkan, terus kemudian disedot, sudah selesai. Jadi tidak ada nyeri, tidak ada apa, langsung pulang. Nah kalau nggak mau dioper ke bedah ya gimana? Karena yang ngerjain itu bedah. Kenapa yang ngerjain bedah? Karena kalau ada komplikasi, etanol itu sampai bocor ke tempat lain, itu memang yang menangani akan bedah. Ya. Itu ya, jadi dioper ke bedah itu belum tentu dibedah. Yang dibenahi ya dok, bahwa kalau ke dokter bedah ketemu Dokter Yasa itu isinya pisau, gunting, sama apa lagi. Kayak Belum serem tentu. gitu ya. Iya. Jadi kalau di kartun kan gitu ya dok, ada pisau gede ini, nah belum tentu. Artinya pasti juga akan dipertimbangkan. Kalau memang itu kista, pilihannya salah satunya adalah diinjeksi etanol. Itu bukan dibedah, tapi dimasukkan satu alkohol yang tentunya itu minimal efek sampingnya ya dok, Ya. dan tidak harus diambil semuanya tiroid Anda. Oke, kemudian dari ini nih, dari Mbak Widya, dok, apakah bila mengalami kanker tiroid tetap bisa sembuh total, atau apakah juga penyembuhannya harus dengan jalur operasi? Jadi maksudnya kalau kanker itu apa juga harus memang diangkat, atau bisa di RFA atau apa dok? Dan apa bisa sembuh total dok? Jadi kalau kanker itu tentunya harus dibuktikan dulu ya, tidak dibilang ternyata ini kanker itu terus percaya, nggak, harus dibuktikan dulu. Biasa kita menggunakan core biopsi kalau ada alatnya, kalau nggak ada pakai FNAB. Kalau ternyata kankernya itu jenis papiler, ukurannya kurang dari 2 cm atau kurang dari 1 cm lah, wanita, umurnya muda, tidak ada penyebaran, itu tidak perlu operasi, tapi perlu tindakan nggak? Menurut penelitian di Amerika, di Korea, dan Taiwan, dan Italia, itu yang sekarang memperdalam RFA, itu di sana tidak menggunakan operasi lagi. Kita menggunakan RFA, diablasi dengan radiofrekuensi, asal syarat-syarat terpenuhi. Jadi kalau tumornya kecil, wanita, kurang dari 50 tahun, itu tidak harus dengan operasi. Tetapi kalau tumornya sudah besar, terus kemudian umurnya lebih dari 50 tahun,
agresif, itu memang sebaiknya dioperasi. Jadi nanti ya tetap harus diperiksa dulu. Sebenarnya untuk terapi itu tidak berdasarkan dokternya, tapi berdasarkan tumornya sendiri. Tumornya itu agresif atau tidak, stadium lanjut atau tidak, terus kemudian kita tinggal mengikuti protokol. Oke, jadi tentunya tadi ya dok, ditentukan juga jenis dan Iya, ukurannya jenisnya ya dok? dipastikan dulu. Ya. Artinya tadi jangan langsung berpikir harus dioperasi ya dok? Nggak harus operasi. Oke, ini lanjut nih dok, ada yang tanya, dok kira-kira biayanya berapa dok? Wah, kalau biaya saya nggak tahu ya. Jadi itu urusan dari bagian itu kasir ada bagiannya ya. sendiri. Monggo kalau nanti bisa biaya. tanya di bagian kasir yang tentunya monggo di rumah sakit Anda bisa nanya kira-kira untuk tindakan sudah ada memo dari dokter yang akan Ya, melakukan operasi. dari dokter kan menentukan jenis operasinya, terus nanti kira-kira paket-paket apa itu nanti semuanya udah ada petugasnya. Ya, gitu Pak Sumadi nanti bisa tanya ke kasir Pak Ya. Sumadi ya. Jadi bisa tanya sekitar berapa. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dok. Oke, yang mana Mbak? Belum ada ya dok, apa maka tetap bisa sembuh? Oke, ya jadi tadi banyak pertanyaan yang ternyata tadi banyak sobat muarti ini masih bingung dok. Artinya tadi saya kalau ke dokter, terutama dokter bedah, pasti nanti akan disuruh diiris gitu ya. Padahal ternyata tidak ya. Yang ini tentunya sobat muarti yang melihat kemudian mengikuti acara ini, tentunya ini sebagai duta ya dok. Duta untuk mereka bisa memberikan juga nih informasi ini, kemudian edukasi ini kepada orang lain. Dari skupnya adalah keluarga yang terkecil, bahwa ternyata untuk benjolan tiroid ini tidak selalu harus dioperasi. Iya, tidak selalu. Tindakannya bisa ada yang tindakan minimal invasif saja, atau mungkin hanya butuh dengan obat saja. Ya, yang tentunya ini tidak bisa dikira-kira kalau memang tidak dilakukan pemeriksaan oleh dokter tentunya dok. Ya. Jadi kalau Anda benjolan tiroid nanti datang kepada yang salah, bukan kompetensinya, tentunya analisanya akan. Ya, kemarin tuh sharing pengalaman, jadi ada anak umur 16 tahun, anak ya masih ya, 16 tahun. 16 tahun, terus kemudian setelah ada benjolan di tiroidnya, difus, terus kemudian minta dioperasi, tapi setelah saya periksa ternyata ada kekurangan hormon, jadi FT4-nya rendah, asupan yodiumnya mungkin kurang, jadi setelah saya serahkan ke dokter Eva dan teman-teman, itu diobatin dengan levotiroxin. Setelah diobati itu kempes sembuh. Jadi kempes sembuh malah tidak perlu operasi. Jadi tidak semuanya itu akan dioperasi. Nanti kalau ternyata kekurangan hormon, itu juga dengan pengobatan pun akan sembuh. Ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ya, oke. Jadi ini perlu juga digarisbawahi ya dok. Jadi artinya dan juga ini dok banyak beberapa yang berpikir, ada juga ini saya punya pasien bahwa benjolan itu karena diguna-guna. Jadi benjolannya ini karena diguna-guna, atau istilahnya karena di leher itu dongkol kalau orang Jawa bilang. Karena ada yang nggak suka. Nah ini hati-hati kalau perginya ke yang tidak tepat, nah risikonya nanti yang paling ngeri adalah dilakukan intervensi ya dok. Misleading informasi. Nah, jadi benjolannya itu nanti diurut-urut, kemudian mungkin ini nanti dioperasi tapi pakai bambu nanti akan hilang. Nah ini hati-hati ya. Jadi Anda harus memastikan betul problemnya ini adalah di bidang apa. Kalau itu di bidang medis, tentunya Anda harus konsultasi kepada dokter ya dok. Kalau tentunya itu masalah nggak punya beras, ya perginya ke toko beras ya dok ya, ke toko beras. Tapi kalau ini masalah tiroid, tentunya ini satu penyakit yang nggak bisa dianggap sepele, tetapi juga bukan sesuatu yang menakutkan dan tidak selalu harus dilakukan operasi. Dan saya mungkin sedikit cerita dok, pada tahun dulu pernah, jadi mungkin sekitar 97 jadi di daerah satu lereng gunung di daerah Semarang itu dok, daerah Sengi itu dia memang itu satu kampung semuanya itu adalah goiter, jadi kekurangan yodium, daerah endemik goiter, karena di lereng gunung di mana memang tanahnya itu sendiri itu yodiumnya sangat-sangat minim, malah 0%. Nah ini yang dilakukan tindakan oleh almarhum Prof. Joko dari Rumah Sakit Karyadi sebagai Bapak Tiroid, akhirnya dikenal Bapak Tiroid karena upayanya luar biasa. Beliau memberikan suplementasi yodium. Nah, itu mungkin dok, mungkin dijelaskan ke para pemirsa ini, makanan yang banyak mengandung yodium dok, itu saya sering ditanya itu dok. Ya, itu makanan yang banyak mengandung yodium ini tentunya
juga dari produk yang hewani banyak ya dok, artinya protein hewani ini banyak mengandung yodium. Kemudian juga Anda juga sayuran, artinya sayur-sayuran, tapi hati-hati, kita juga harus selektif. Ada beberapa yang mengatakan cassava, singkong, kemudian juga kubis ya, kemudian kol, ini sebagai goitrogenik, artinya sebagai satu bahan makanan yang dikatakan bisa memicu terstimulasi adanya gangguan tiroid. Tapi sebenarnya ini makanan yang memang berasal pada tanah yang memang kadar yodiumnya rendah. Misalnya ini ditanam di daerah Argoyoso, itu ada satu tempat di lereng Lawu ya, yang kita juga pernah melakukan penelitian di sana, memang kadar yodiumnya ini sangat rendah. Nah kalau ditanam di sana, tanahnya aja yodiumnya nggak ada, otomatis ini menjadi bahan yang sifatnya goitrogenik. Jadi bukan singkongnya ya? Ya, bukan karena singkong ditanam di Solo nanti ini enggak, tapi memang harus, kita juga harus selektif ya artinya itu. Dan makanan-makanan yang mengandung yodium tentunya kalau garam ya pastikan memang benar-benar ada sertifikasi logo, sertifikasi dari BPOM bahwa memang sertifikasi resmi mengandung yodium. Karena sekarang kan ya dok, pada pinter-pinter orang Indonesia banyak yang tidak ini mengandung yodium. Dicap situ saja bahwa dia mengandung yodium, tapi ternyata yodiumnya kadarnya sangat rendah. Jadi itu dok mungkin message kita kira-kira mungkin bisa ada satu pesan khusus dari Dokter Yasa kira-kira untuk Sobat Muardi ini. Yang jelas nggak boleh takut, tapi mungkin ada hal yang khusus yang perlu disampaikan. Silahkan dok. Untuk pesan saya kepada teman-teman sekalian, pemeriksaan pemeriksaan tiroid itu memang sebaiknya dilakukan rutin. Tadi Dokter Eva menceritakan setiap mandi atau bahkan setiap saat itu akan diraba. Kalau ada sesuatu yang tidak biasa, ada sesuatu benjolan, terutama yang bergerak waktu menelan, itu tolong diperiksakan dulu. Jadi jangan takut dulu, tolong diperiksakan dulu. Belum tentu dioperasi, mungkin diobati bisa, mungkin diablasi bisa, radiofrekuensi, mungkin di ablasi etanol bisa. Jadi jangan suuzon dulu, kita harus nuzon dulu. Itu mungkin nanti kalau di rumah sakit tidak perlu operasi. Bahkan nanti kalau ternyata ada kelainan hormon sama Dokter Eva diobati, itu minum obat saja langsung sembuh. Jadi, tidak perlu operasi. Jadi janganlah datang ke dokter atau ke rumah sakit dengan tumor yang besar-besar itu, sehingga biaya operasi besar, biaya perawatan lama, komplikasinya banyak, dokternya pusing, jantungan, terus kemudian BPJS juga bebannya berat, jadi itu semuanya tidak ada bagus-bagusnya kalau tumornya besar. Itu ya dok ya, mungkin dari saya harapannya begitulah. Dan ketika Anda melakukan konsultasi ke dokter, tidak harus ke rumah sakit ya dok? Ya. Artinya ketemu saya, Dokter Yasa, tidak harus ke rumah sakit. Kalau memang itu takut fase awal, mungkin belum butuh satu tindakan intervensi, bisa konsultasi di klinik ya dok misalnya. Monggo silahkan. Jadi dan itu jauh lebih baik dibandingkan Anda takut COVID, tapi ternyata Anda punya penyakit tiroid yang ternyata itu sungguh membahayakan, artinya berpotensi kepada sesuatu yang lebih berat tentunya. Oke, begitu dok. Hasil rekaman ini atau live streaming kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini yang sangat-sangat luar biasa dengan Dokter Yasa, bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like dan follow and subscribe akun media sosial kita di RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram maupun di YouTube. Kami harapkan Anda berpartisipasi dan saya berharap ini bisa diluaskan untuk menjadi informasi yang bermanfaat. Saya dan Dokter Yasa terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.